Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas lagi mengenai Putri Chandrawati yang kemarin sudah datang ke Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan atas statusnya sebagai tersangka. Dan ini adalah pemeriksaan yang saya pikir masih publik melihat ini, teman-teman. Perdana yang dilakukan Ibu PC sebagai tersangka dan diperiksa oleh pihak tim sus terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Karena bagaimanapun juga, teman-teman, pihak kepolisian menetapkan Ibu Putri itu memang kalau kita lihat sudah ada buktinya. 2 alat bukti yang sudah cukup untuk dijadikan Ibu PC sebagai tersangka, yaitu dari keterangan saksi, yang kedua adalah CCTV, di mana dalam CCTV itu ada peran Ibu PC terkait pembunuhan yaitu Brigadir J. Nah, teman-teman, kali ini kalau kita lihat Ibu PC sudah diperiksa dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Hari Jumat itu pukul 10, teman-teman, dan sampai Sabtu dini harinya ini jam 1 lebih, dan kemudian pemeriksaan dihentikan karena sudah terlalu larut malam, karena sudah masuk dini hari, dan untuk menjaga kesehatan juga terkait kesehatan Ibu PC. Ada 80 pertanyaan, dan yang kita heran, teman-teman, Ibu PC tetap bersikukuh bahwa ini dia mengalami pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Jadi Ibu PC tetap kokoh pada pendiriannya bahwa apa yang dialami itu adalah pelecehan. Padahal, teman-teman, kalau kita lihat di Duren 3 itu sudah dilakukan gelar perkara bahwa tidak ada tindak pidana pelecehan yang menimpa Ibu PC. Kemudian di Magelang juga begitu, Ibu PC tetap pada pendiriannya juga ini adalah kasus pelecehan. Padahal dalam laporan polisi di awal itu adalah kasusnya tembak-menembak dan pelecehan di Duren 3 di Jakarta. Tetapi kemudian ini gugur karena tidak terbukti, tidak ada tembak-menembak, yang ada tembakan kepada Brigadir Joshua, dan kemudian tidak ada pelecehan, lalu diarahkan ke Magelang. Katanya di Magelang itulah terjadi melukai harkat dan martabat keluarga Brigadir Joshua. Namun demikian, apakah polisi sudah bisa menemukan alat bukti, teman-teman, terkait klaim yang dilakukan oleh pihak Ferdy Sambo maupun Ibu PC? Apa buktinya? Karena sampai hari ini juga belum ditemukan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca dulu beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan News, teman-teman. Putri Chandrawati dicecar penyidik 80 pertanyaan, tetap mengaku korban pelecehan. Nah, ini, teman-teman, yang tidak terima dari pihak keluarga kalau Brigadir J itu dituduh melecehkan Ibu Putri. Karena kalau kita lihat di Duren 3 ini tidak terbukti. Katanya pengacara, teman-teman, sekali orang itu berbohong maka berikutnya akan berbohong juga. Jadi keterangan dari Ibu PC ini publik masih ragu, teman-teman, bahkan tidak percaya. Kenapa begitu? Karena yang pertama, dia laporkan terkait pelecehan itu juga tidak terbukti. Berarti dia sudah melakukan kebohongan, membuat laporan palsu. Karena itu klaim yang terjadi di Magelang ini publik juga tidak begitu percaya, teman-teman. Jangan-jangan nanti ini bohong yang kedua kalinya yang dilakukan PC sama Ferdy Sambo. Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, telah diperiksa secara perdana sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Bareskrim Polri Jumat 26 Agustus 2022. Dalam pemeriksaan tersebut, Putri dicecar sekitar 80 pertanyaan oleh penyidik. Kurang lebih 80-an pertanyaan. Pemeriksaannya tadi kita sama-sama tahu dimulai pukul 10.00 sampai jam 01.14 malam hari ini, kata pengacara keluarga Ferdy Sambo Arman Hanis di Mabes Polri Sabtu 27 Agustus 2022. Ini sampai larut malam masuk
dini hari teman-teman. Ini sama dengan kemarin ketika sidang kode etik Ferdy Sambo juga begitu teman-teman, melampaui 1 hari kerja. Jadi ini masuk juga dini hari, tetapi akhirnya diputuskan Ferdy Sambo bersalah dan melanggar kode etik dan akhirnya dipecat dari kepolisian. Tetapi Ferdy Sambo ini melakukan banding. Tapi banyak publik, banyak pengamat juga yang memberikan sebuah analisanya bahwa banding yang dilakukan oleh Ferdy Sambo akan sia-sia, percuma. Kenapa begitu? Karena tuntutan hukuman Ferdy Sambo itu adalah hukuman yang cukup berat, pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar pasal 338, junto 55 dan 56. Itu hukumannya maksimal hukuman mati, kemudian bisa hukuman seumur hidup, dan atau hukuman 20 tahun penjara. Jadi ini hukuman yang cukup berat. Jadi kalau dia mengajukan banding, ini rasanya sia-sia dan percuma. Tetap dia akan dipecat dari kepolisian atau di PTDH. Kemudian kita teruskan teman-teman. Arman menjelaskan dalam pemeriksaan kliennya tetap bersikeras bahwa dirinya merupakan korban pelecehan seksual, termasuk apa yang terjadi di Magelang. Ibu PC itu juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan pelecehan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu, kata Arman. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan Ibu PC di Duren 3 itu pelecehan juga, di Magelang itu juga tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J. Makanya kemarin teman-teman pihak pengacara dari Brigadir Yosua melaporkan kembali bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu PC adalah laporan palsu. Ini dilaporkan ke Bareskrim Polri. Jadi kita tinggal tunggu saja teman-teman apa ditindaklanjuti atau tidak terkait laporan dari pengacara Brigadir Yosua, karena Ibu PC tetap bersikukuh bahwa ini adalah kasus pelecehan. Padahal kasus pelecehan yang katanya di Duren 3 itu sudah di SP3, sudah dihentikan perkaranya. Tetapi tetap saja teman-teman, Ibu PC mengatakan ini pelecehan seksual. Dan keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut, sekaligus menjelaskan kronologis kejadian yang terjadi di Magelang, sambung dia. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Putri dihentikan mengingat sudah malam. Hal tersebut juga untuk menjaga kesehatan Putri. Putri pun belum ditahan. Nah ini catatannya adalah Ibu PC belum ditahan teman-teman. Padahal publik kemudian keluarga dari Brigadir Joshua ini berharap agar Ibu PC ini ditahan. Kenapa ditahan? Untuk bisa cepat menyelesaikan kasus ini. Karena kemarin itu teman-teman ada banyak alasan yang disampaikan oleh Ibu PC. Ini dimintai keterangan diperiksa oleh LPSK, sulit. Kemudian Komnas HAM memeriksanya juga sulit. Kemudian kemarin setelah dijadikan tersangka, ini katanya sakit. Pokoknya berbagai alasan yang dilakukan oleh Ibu PC. Karena itu berharap untuk mempercepat proses pemeriksaan supaya Ibu PC ditahan. Namun nyatanya hari ini belum ditahan teman-teman. Karena ditahan atau tidak ditahan itu adalah kewenangan dari penyidik. Penyidik yang punya kewenangan itu. Pemeriksaan saudara PC pada malam hari ini dihentikan dulu karena sudah larut malam dan mengingat menjaga kondisi yang bersangkutan. Dan pemeriksaan ini masih akan dilanjutkan. Jadi belum cukup malam ini, kata Dedi di Bareskrim Polri Jumat 26 Agustus 2022 malam. Namun demikian lebih lanjut, pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati belumlah selesai. Pemeriksaan akan kembali dilakukan tanggal 31 Agustus 2022 bersama sejumlah tersangka lain, termasuk Barada Eliezer dan Kuat Ma'ruf. Jadi dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan konfrontir yang dilanjutkan 31 Agustus, terang Dedi. Isu pelecehan dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua memang santer terdengar sejak awal kasus ini terungkap ke publik. Putri mengaku menjadi korban pelecehan yang dilakukan Brigadir Yosua dan melaporkannya ke polisi.
Namun berdasarkan keterangan Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian, laporan dugaan pelecehan itu telah dihentikan. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana, kata Andi Jumat 12 Agustus 2022. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengungkapkan motif Ferdi Sambo membunuh Brigadir Yosua. Menurutnya, terkait kesusilaan yang dialami Putri Chandrawati. Saat ini kami sampaikan motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah kesusilaan, ucap Sigit dalam rapat Komisi 3 DPR, Jakarta Rabu 24 Agustus 2022. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, imbuhnya. Itu teman-teman terkait Ibu PC Putri Chandrawati yang diperiksa di Bareskrim Polri terkait tewasnya Brigadir Yosua. Katanya motifnya ini kasus pelecehan seksual. Itu menurut versi Ibu PC. Tetapi menurut saya kesaksian itu tidak bisa sepihak, teman-teman. Jadi tidak bisa keterangan yang disampaikan Ibu PC ini bisa dijadikan dasar terkait motif. Karena pihak kepolisian tentu harus mencari bukti lain. Apakah ada dua alat bukti terkait apa yang disampaikan oleh Ibu PC? Kalau terjadi pelecehan, pelecehannya seperti apa? Apa buktinya terjadi pelecehan? Kalau saksi saja saya pikir tidak cukup, teman-teman. Harus ada bukti lain. Dua alat bukti yang mempertegas, yang memperkuat bahwa di situ ada peristiwa pidana. Jadi yang disampaikan Ibu PC, kalau tidak ada bukti lain maka ini bisa dihentikan lagi, sama seperti yang terjadi di Duren 3 yang katanya Brigadir Yosua itu masuk ke kamar Ibu PC, kemudian melakukan pelecehan seksual, Ibu PC berteriak, kemudian terdengar Baradae turun mempertanyakan ini, tidak dijawab tetapi langsung ditembak. Itu kan skenario di awal di Duren 3 dan inilah yang dilaporkan. Tetapi laporan itu tidak terbukti, akhirnya dihentikan. Berarti ini yang dilaporkan oleh PC ini adalah bohong belaka. Nah, sekarang ditarik ke Magelang, teman-teman. Awal mula terjadinya peristiwa pembunuhan berencana katanya di Magelang. Ada laporan Ibu PC kepada Ferdi Sambo yang itu melukai harkat dan martabat keluarga Ferdi Sambo. Benarkah seperti itu? Nah, teman-teman, kalau kita melihat keterangan dari Pak Kuat, yaitu Kuat Ma'ruf, katanya teman-teman, Ibu PC itu di Magelang sedang di sofa, apakah itu duduk atau tiduran di sofa, kemudian datang Brigadir Yosua mau membopong, yaitu mau mengangkat Ibu PC dari sofa ke kamar pribadinya. Kan seperti itu. Nah, itu tidak terjadi karena dipergoki oleh Kuat. Jadi kalau kita melihat atau mendengar apa yang disampaikan Kuat, berarti ini kan tidak terjadi kasus tindak pidana karena akan mengangkat, membopong Ibu PC masuk ke kamar, tetapi dipergoki oleh Kuat Ma'ruf. Akhirnya kan tidak jadi membopong karena akan membopong, tetapi ini dipergoki oleh Kuat Ma'ruf atau KM. Berarti di sini tidak ada tindak pidana menurut saya karena akan, dan itu belum dilakukan karena dipergoki. Tapi benarkah yang disampaikan Pak Kuat ini menjadi satu yang kenyataan, menjadi sebuah kenyataan? Kemudian informasi yang berikutnya, katanya Brigadir Yosua itu masuk ke kamar istri Ferdi Sambo dan itu dipergoki. Nah, ini juga masih katanya, teman-teman, dari Kuat Ma'ruf, apakah benar atau tidak, tetapi semua itu perlu ada pembuktian. Pertama tadi katanya membopong, akan membopong tetapi dipergoki, berarti tidak jadi. Yang kedua katanya ini masuk ke kamar Ibu PC dan itu diketahui oleh M Kuat. Jadi inilah yang perlu dikonfrontir, teman-teman, antara Ibu Putri, kemudian M Kuat dan Baradae, karena Baradae juga menjadi bagian orang yang ada di Magelang.
Karena yang menjadi janggal teman-teman, ketika kalau itu terjadi pelecehan seksual atau melukai harkat dan martabat, tetapi kenapa ini kok bersama-sama pulang ke Jakarta bersama-sama? Dan kelihatannya mereka juga tidak ada masalah, karena waktu di Jakarta ini setelah sampai di sana ini juga ada sempat bercanda antara beberapa ajudan. Berarti sesuatu yang janggal kalau terjadi pelecehan di Magelang, padahal mereka pulang bersama-sama. Kenapa kok tidak dihabisi di Magelang kalau kejadiannya itu di Magelang? Nah, inilah yang membuat pertanyaan-pertanyaan publik teman-teman terkait apa yang terjadi di Magelang. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait kesaksian Putri Chandrawati yang hari ini posisinya sebagai tersangka, namun hari ini PC tidak ditahan teman-teman. Alasannya bahwa pemeriksaan ini masih belum selesai. Kemudian untuk menjaga kesehatan Ibu PC, maka pemeriksaan ini tidak diteruskan atau ditunda dan akan dilaksanakan pada 31 Agustus bersama-sama dengan saksi lain, diantaranya adalah M. Kuat sama Baradae. Ini akan dikonfrontir terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ibu PC yang tetap bersikukuh bahwa ini kasus pelecehan yang dialaminya, yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Padahal sekali lagi pihak kepolisian di dalam gelar perkara di Duren 3 ini menghentikan laporan yaitu pelecehan seksual, karena itu tidak terjadi peristiwa tersebut, tidak ada peristiwa pidana. Tetapi Ibu PC ini tetap bersikukuh bahwa telah terjadi pelecehan seksual. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas, dan terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.